Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Nafri, wa ila hadrati Dr. Mustafa Mahmud, wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi was sahabatihi ajma'in. Bagian ketiga dari ilmu pengetahuan atau bagian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahannya dulu, lalu kita studi teks. Ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia itu selalu ada lawannya, kontradiksi dan paradok selalu ada, karena setiap sudut pandang selalu mengundang sudut pandang yang berlawanan. Kebodohan manusia juga sama, punya kontradiksinya. Adapun ilmu ketuhanan yang merupakan ilmu keyakinan tidak mempunyai kontradiksi atau paradoks. Demikian pula kebodohan irfani, kebodohan kemakrifatan adalah kebodohan yang asli atau tulen. Tidak ada kontradiksi karena kebodohan tentang zat ketuhanan bersifat final yang tidak punya paradok. Memang Tuhan itu tidak dapat diketahui identitasnya, atau dengan istilah lain tidak dapat diidentifikasi, tidak serupa dengan siapapun sebagai sifat zat yang asli. Tuhan berkata kepada hambanya, keluarlah dari keilmuan yang punya lawan kebodohan. Keluarlah dari makrifat definite yang punya lawan nakiroh indefinite. Nanti engkau akan kokoh di dalam apa yang engkau ketahui. Ia mendapat pengetahuan yang kokoh, maksudnya ilmu yang lawannya bodoh adalah ilmu huruf. Kebodohan yang lawannya keilmuan adalah kebodohan huruf. Keluarlah dari huruf, nanti engkau akan mendapatkan ilmu yang tidak punya lawan, yaitu ilmu ketuhanan. Begitu pula nanti engkau mendapatkan kebodohan yang tidak punya lawan, yaitu kebodohan irfani atau kebodohan ritualistik. Ketika engkau punya ilmu yang tidak punya lawan, dan ketika engkau punya kebodohan yang tidak punya lawan, maka engkau bukan penduduk bumi dan bukan penduduk langit. Apabila engkau bukan penduduk bumi, maka aku tidak akan memerintahkan dirimu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penduduk bumi.
apabila engkau bukan penduduk langit, maka aku tidak akan memerintahkan dirimu untuk mengerjakan pekerjaan penduduk langit. Pekerjaan penduduk bumi adalah ambisi dan lalai. Selanjutnya, apapun yang dilakukan kembali kepentingannya untuk diri mereka sendiri. Lalu semua yang ada nampak di dunia, mereka selalu dikejar dan diburu untuk mendapatkan kesenangan. Pekerjaan penduduk langit adalah berzikir dan mengagungkan Tuhan sebagai penghambaan kepada Tuhan dan mendapatkan kedamaian. Ibadah adalah hijab yang dekat. Aku berada di belakangnya, berhijab berdasarkan kebesaranku. Lalai adalah hijab yang jauh. Aku di belakangnya, bersembunyi dengan segala apa yang telah kuciptakan, termasuk segala sesuatu yang dapat menggoda. Itulah kira-kira terjemahannya. Selanjutnya kita studi teks. Wal ilmul basyari ilmu lahu diddin. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ini adalah merupakan ilmu yang selalu saja punya kontradiksi. Ada lawannya. Lianna kulla wijhatin nadhrin. Karena setiap sudut pandang tushiru bi'izni taqiduha, selalu menimbulkan perlawanan. Wal jahlul basyari jahlun lahuddin. Termasuk juga kebodohan manusia adalah kebodohan yang sama mempunyai lawan juga. Ammal ilmu rabbani laduni. Adapun ilmu ketuhanan, wa huwa ilmun yaqini, adalah ilmu yang bersifat keyakinan, laisa lahuddin, yang tidak punya lawan, tidak ada paradok. Wa kadzalikal jahla, demikian juga kebodohan, tidak ada lawan. Bodohnya tidak ada paradoks. Al-irfani fahuwa jahlun asliyun. Kebodohan ini adalah kebodohan yang asli, yang tulen. Laisa lahu diddun, yang tidak punya lawan. Li anna jahla bizatil ilahiyah, karena ketidaktahuan kita terhadap zat ketuhanan adalah hakikatun nihayah, realita yang bersifat final. La diddalaha, yang tidak punya opposite, yang tidak punya kontradiksi, yang tidak punya paradok. Idh annallaha subhanahu majhulul hawiyah, karena sesungguhnya Tuhan itu identitasnya tidak diketahui. Laisa kamitslihi syai'un, sebabnya karena Allah itu tidak serupa dengan apapun. Wahia sifatun zatiyatun lahu a'la wajil asalah, yang ada hanya sifat asli, sifat genuine. Yaqulullahu li abdihi, Allah berkata pada hambanya, ukhruj minal ilmi alladhi didduha al-jahl, keluarlah engkau dari keilmuan yang punya lawan bodoh.
Maksudnya jangan terlalu mengandalkan, jangan terlalu percaya dengan ilmu yang dimilikinya. Ukhruj minal ma'rifati allati didduha nakirah. Lawannya makrifat adalah nakirah. Kalau dalam bahasa Inggris makrifat itu pakai the. Kalau indefinitif itu nakirah. Misalnya rajulun nakirah. Kalau ar-rajulu itu makrifat. Tastaqirru fima ta'rif. Kamu akan mapan dalam apa yang kamu ketahui. Al-ilmu alladhi didduhul jahl. Ilmu yang punya lawan kebodohan. Wal ilmul harfi, itu ilmu huruf. Wal jahlul ladzi diddu al ilmu huwa jahlul huruf. Kebodohan yang lawannya adalah keilmuan juga kebodohan huruf. Ukhruj minal harfi, keluarlah dari huruf. Ta'lamu ilman la diddalahu, engkau akan mendapatkan ilmu yang tidak punya lawan. Wal ilmu rabbani, yaitu ilmu ketuhanan. Wa tajhalu jahlan la diddalahu, dan engkau akan mendapatkan kebodohan yang tidak ada lawannya, yaitu wal jahlu al irfani, kebodohan irfani. Idza aliman la diddalaha, apabila engkau telah mengerti, mendapatkan ilmu yang tidak punya lawan. Wajahilta jahlan la diddalahu, dan ketika engkau bodoh dalam kebodohan yang tidak punya lawan. Falasta minal ardi wala minas sama, maka engkau bukan penduduk bumi dan bukan penduduk langit. Idza lam takun min ahlil ardi, apabila engkau itu bukan penduduk bumi, lam astamilka bi'a'mali ahlil ardi, tidak mungkin aku memerintahkan dirimu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan penduduk bumi. Idza lam takun min ahli sama, apabila engkau itu bukan penduduk langit, lam astamilka bi'a'mali ahli sama, aku tidak akan memerintahkan kepadamu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penduduk langit. A'malu ahlil ardi, pekerjaan penduduk bumi itu adalah al-khirsi, ambisi, etos kerja, semangat. Wal ghaflah, dan lalai, lupa, nggak inget, serakah, aji mumpung. Wahia tu'abbiduhum linufusihim, semuanya itu mengajak kamu untuk menyembahnya, menyembah materi-materi. Walikulli ma bada fi dunyahum, dan apa saja yang nampak di dunia ini, dalam dunia mereka. Wal jaryu waro'aha, dan kita mengejar, berlari. Wazukun, dan menggapai atau mencapai. Ila mata'iha, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan di bumi. Wa a'malu ahli sama, dan pekerjaan penduduk langit adalah al-dzikr wa ta'zim, berzikir dan mengagungkan Tuhan. Wa huwa tu'biduhum li rabbihim, itu semua akan membuat mereka, mendorong mereka untuk mengabdi kepada Tuhannya. Wasukunuhum ilaih, dan mereka akan mendapatkan suatu kedamaian di situ.
Wal ibadatu hiyal hijabul qarib. Ibadah itu sendiri adalah hijab yang paling dekat, hijab yang dekat. Alladzi ana mi waraihi, di mana aku berada di belakangnya. Muhtajibun, aku bersembunyi. Biwasfil izzati, dengan berdasarkan kebesaranku. Wal ghaflatu hiyal hijabul ba'id, lalai itu hijab yang jauh. Alladzi anamiu warai, aku berada di belakangnya. Muhtajibun, bersembunyi. Bijami'i man khalaqtu min asya wal mughriyat, di belakang semua itu yang semua yang kuciptakan, apa saja termasuk hal yang dapat menggoda hati. Terima kasih. Demikian secara lengkap materi tentang al-ilmu bagian ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.